Aku selama ini memang tetap menganggap teater itu sebagai media untuk berekspresi gitu. Aku nggak pernah berpikir itu sebagai mata pencaharian. Berarti jenengan belajar MC itu otodidak ya Mas? Berarti learning by doing ya? Iya, saya otodidak akhirnya di situ. Tapi nggak pernah maksudnya belajar secara khusus misalnya kursus ataukah mungkin meguru ke siapa MC yang sudah senior gitu? Pernah Mas, saya di setelah 2010 kalau nggak salah, saya ketoknya kok apa namanya ya, ada bidang yang saya belum tekuni, karena MC kan ada beberapa bidang ya Mas, ada yang MC formal, MC non formal itu kayak event, festival, kesenian dan sebagainya. Tahu yang formal nanti yang ketemu sama kementerian sama ke Kitiran. pemerintahan gitulah. Ya. Nah itu yang akhirnya, wah aku harus belajar yang kayak gitu nih, karena kok dari pertama wes guyon terus, guyon terus malah dodro, akhirnya kayaknya ada bidang yang perlu tak pelajari nih. Saya belajar di tempatnya Mama Lucy. Oh, Mama Lucy Laksita itu. Yang di ini ya, deretannya Hotel Tentrem itu ya anunya. Dulu. Oh, saya pas belajar di sana. Sekarang udah pindah di. Udah pindah apa? Mana namanya? Kulon Gayam itu apa namanya? Oh, Kanu. Apa namanya, Mas? Apa sih? Kulon Gayam itu loh. Purawisata. Kok Purawisata? Murah Kulon. Bau Sasran lebih bener, Mas. Bau Sasran leres. Sekarang di sana. Oh, udah nggak di itu ya? Nggak di dekatnya Tentrem itu ya? Sudah pindah. Sudah 2 tahun. Pas pandemi ini pindah di Bau Sasran itu bener. Di sana. Berarti itu yang istilahnya satu-satunya pendidikan kasarnya MC formal yang pernah jenengan ikuti? Mbak Lucy ini itu? sama satu lagi saya, tapi nggak lulus, tak cerita juga ya. Saya belajar Pranota Dicoro di Tembi Rumah Budaya. Karena itu hal sing beda lagi. Guyon iki sinau sing nek misalnya ketemu formal kaya ngopo, terus nek ketemu sing adat kaya ngopo gitu. Ternyata ra kuat sing adat. Bener. Cepat. Wah, cuman berapa pertemuan ora mangkat. Kenapa nggak kuatnya kenapa Mas? Pangel Mas ternyata Mas. Karena harus basa Jawa atau gimana? Ya, bahasa Jawa. Walaupun itu memang bahasa ibu ya, tapi yang digunakan selama jadi Pranota Dicoro ternyata bahasanya berbeda. Iya. Dia punya tingkatan bahasa yang enggak cuman ngoko, kromo inggil, tapi ada lagi. Iya. Itu yang sing pas ini dikasih tahu namanya apa enggak berangkat. Enggak bisa jelasin. Gara-gara kasih tahu namanya tadi ya. Lali ora ngerti apa itu. Iya. Nah, ketika aku ngapalke sing baru tadi itu wis ora kecanda. Wah kayaknya berat nih gitu. Oke. Saya paling nggak tahu dulu tentang dasar-dasarnya seperti apa, udah paham. Untuk pengaplikasiannya aja yang akhirnya aku nggak mendalami, gitu Mas. Karena tetap ono Mas. Kalau misalnya ngomong Pranota Dicoro biasanya ada layatan, lairan, sama seripah. Mau layatan sih, sama manten, sama manten gitu. Nah 3-3-nya pasti ada urutan-urutannya. Kalau misalnya ya gitu deh pokoknya aku orang mangkat arep ngajari iki lah ya jelas iki lah ya ora mungkin toh. Iya. Gitu ceritanya Mas. Nah, gimana Mas? Ini udah apa gantian lagi? Iya, monggo jenengan lagi. Oke. Pingpongnya formal banget. Temanya beda soalnya Mas. Temanya beda. Tapi ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Mas tapi dulu bayangin sih Mas setelah waktu SD, SMP gitu kan seneng banget tuh sama teater gitu. Bayangin sih Mas terus akhirnya kuliah akan tetap menekuni di bidang itu gitu. Bentar Mas, joget dulu. Tadi gak ada kamera yang mengarah ke sana ya? Ben ketok ringtone sapa nih. Oke. Gimana Mas, nggak bisa bayangin? Apakah bayangin nggak sih Mas waktu SD apa SMP gitu ternyata sampai kuliah saya seneng itu. Bahkan sampai sekarang. Setelah selesai kuliah pun bahkan masih senang sama teater lagi gitu. Nggak kepikiran sih Mas, cuman memang ya waktu itu aku menganggap teater memang hanya sebagai hobi, sebagai ekspresi, sebagai ya ruang untuk healing lah kalau istilahnya anak-anak sekarang itu. Ya walaupun kadang ya itu bikin kita harus healing dari teater juga.
Karena mikirin teater itu apalagi pandemi kayak gini ya. Apa? Sampai sekarang pun aku nggak berpikir bahwa ternyata aku ya bisa ya bertahan di sini gitu loh. Aku selama ini memang tetap menganggap teater itu sebagai media untuk berekspresi gitu. Aku nggak pernah berpikir itu sebagai mata pencaharian atau apapun. Malah nggak tahu ya, mungkin karena memang sudah ditunjuk sama Gusti Allah ya. Jalannya mungkin ya memang harus di sini gitu loh. Ya walau alam apakah memang ini jalan yang memang akan aku suksesi ataukah memang aku hanya mampir saja dan kemudian teater itu hanya sebagai batu loncatan untukku mempelajari hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih luas. Aku nggak tahu. Yang jelas aku nikmatin aja apa yang ada sekarang. Berarti ini pun masih belum merumuskan akan menjadi apa. Wis Belum. mlaku sik wae dadi hobi wae. Ini sih rojok rong cetha uripe Mas. Wis mlaku wae gitulah pokoknya. Kan ada kaitannya nggak Mas waktu kuliah Jerman sama teater gitu, ada kaitannya nggak sih Mas? Di Jerman ono teater atau something gitu Mas? Kalau dulu di jurusanku waktu aku masuk ke sana itu belum ada teater sebenarnya. Pun juga kalaupun ada mata kuliah itu ya mata kuliah kayak ya kalau kayak bahasa Indonesia itu kan ada mata kuliah kajian teater, kajian drama gitu. Ya cuman itu aja, tapi kemudian waktu itu aku sekitaran 2007 ngajak adik-adik kelas untuk yuk nganu ya kita bikin ini, kan biasanya ada conversation gitu Mas, biar teman-teman itu belajar conversationnya itu lebih lancar, yuk kita dibikin forum aja, forum kayak teater gitu, semacam ruang untuk ya diskusi aja dalam bahasa Jerman. Kemudian itu keterusan, kemudian kami membentuk sebuah komunitas teater berbahasa Jerman. Iya berbahasa Jerman gitu Mas? Iya, ya nggak full Jerman, terkadang ketika kami bikin pertunjukan untuk lepas itu kami ya kadang menggunakan bahasa Indonesia atau kadang lebih kayak pantomim, lebih banyak teater tubuh seperti itu. Jadi kalau hubungan langsung sebenarnya nggak ada sih, cuman kalau menilik, waduh ini jadi ngomongin akademis lagi nih Mas. Ya nyerempet-nyerempet gitu, misalnya kayak karya sastra dari Iya. Jerman yang terus diangkat menjadi naskah Iya. atau apa dan sebagainya gitu. Kalau tokoh-tokoh teater dari Jerman itu sendiri kan sebenarnya banyak tuh Mas. Bahkan istilah dramaturgi itu sendiri kan pencetusnya adalah salah seorang dramawan dari Jerman gitu loh. Ya sebenarnya ilmu-ilmu teater dari Jerman itu banyak sekali. Cuman memang kebetulan di tempat aku kuliah itu hal-hal seperti itu cuma selintas aja. Tapi tidak benar-benar didalami. Ya namanya juga jurusan pendidikan bahasa Jerman tuh Mas. Iya. Jadi mata kuliah yang seperti itu hanya sebagai Cukup pengenalan tahu ya. aja. Ya, cukup tahu lah Cukup pokoknya. tahu aja ya. Iya, Gitu ya. lawas banget cukup tahu. Aku ini membahasakan ketemu karo kowe dengan era itu ya. Cukup tahu ya. Cukup tahu ya. Wis Iya, ada dan tahu aja wis gitu ya. Iya. Sebagai bagian dari sastra bener, yang ada di Jerman gitu ya. bener. Oke. Nah, gitu. Nah, terus sama teman-teman yang tadi itu 2007 2007 bentuknya, terus masih berjalan Mas? itu sayangnya waktu itu, wah ini jadi curhat. Bertahan lama sampai 2015. Kemudian waktu itu ada konflik. Aku karena sibuk di Jogja, nah teman-teman itu masih menggantungkan aku. Jadi ketika aku pindah ke Jogja kan 2009 tuh Mas. Jadi tapi sesekali berapa bulan sekali aku pulang ke Malang buat ya seperti mengampu teman-teman itulah. Nah masalahnya teman-teman masih tergantung sama aku waktu itu. Juan akhirnya 2015 itu ya udah diputuskan mungkin kita mandek dulu aja. Ya udah sekarang nggak ada kelanjutannya. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Tapi nggak tahu, aku dengar-dengar katanya teman-teman pingin bentuk lagi, cuman belum aku konfirmasi lagi sih. Katanya biasanya nak cah-cah teater pinter ngompor-ngompor dulu Mas. Iya harusnya Biasanya gitu. loh. Nah, masalahnya ini loh Mas, intensitas, karena aku lebih banyak di Jogja dan di Malang kan juga jarak ini, walaupun Mas sekarang udah pakai teknologi juga gampang ya, tapi memang kalau teater itu kehadiran itu kehadiran penting, penting ya. itu penting. Betul, kalau enggak nanti ora kopen akhirnya malah vakum meneh gitu ya. Karena meneh ini lagi memulai lagi kan. Berarti emang harus intens dulu ya. Iya, benar. Cuman belum ada waktunya. Betul. Nek misalnya dikasih waktu gitu, diberikan waktu ono kesempatan terus berproses di Malang lagi, mbok deke meneh ra sih Mas? Pingin sih Mas, gimana aku kan masih tetap sampai sekarang masih tetap punya tanggung jawab moral, waduh, bahwa aku tetap harus mempertanggungjawabkan alma materku gitu loh. Maksudnya sampai sekarang kan bahasa Jermanku nggak kepake toh. Oh iya, nggak kepake sekarang Mas? Ya karena Sama aku sekali? Juan ya nggak sama sekali sih. Kalau sesekali kalau ketemu bule ya sok-sokan nganu lah, sok-sokan kenalan dan lain Padahal boleh sebagainya. Prancis, jadi ngomong apa kowe ya anak ya? Ya wis nganu wis kemelinti jebul nganu nggak kenal. Apa ya itu Mas
Ya aku tetap pengen menghidupkan karena bagiku di Indonesia masih belum ada sebenarnya teater yang berbahasa Jerman gitu loh. Karena memang ya mungkin ada, cuman itu tidak tumbuh dengan baik seperti itu Mas. Pengen. Itu karena apa? Karena penggiatnya yang nggak terlalu banyak gitu atau memang Bisa karena jadi konsumen? penggiatnya nggak banyak, terus juga bisa jadi peminatnya Mas, penontonnya. Itu bisa jadi ya kalau tampil full bahasa Jerman ya mungkin yang nonton ya mungkin hanya mahasiswa bahasa Jerman gitu loh Oh iya atau sih ya. Kalau di beberapa gitulah. kota besar tuh ada kayak lembaga Indonesia Jerman itu ada ya? Ada Goethe Oh, Institute. Goethe Institute itu lembaga Indonesia Jerman ya? Lembaga Indonesia Jerman sebenarnya itu lembaga dari Jerman. Kok malah jadi ngomongin Jerman ya? Tapi Goethe itu adanya cuma di Bandung, Jakarta, sama Surabaya kalau di Indonesia. Nah itu Jogja ini sebenarnya ada juga jurusan bahasa Jerman tuh di UNY. Cuman, Ada. nah ini anehnya di Jogja kok malah nggak ada Goethe. Padahal di sini bahasanya kan juga beragam tuh Mas. Tapi aku ngelihat ada beberapa kali pertunjukan dari Goethe itu diampirkan, Oh iya, dikasih apa ya kesempatan untuk tampil di Yogyakarta Mas. Karena ya itu kerjasama sih. Tapi intinya tetap mereka mempromosikan bahwa ada loh lembaga Indonesia Jerman namanya Goethe. Biasanya di KKF lah dulu Mas. Ya. Penayangan film itu biasanya. Yang film ya rutin itu benar, Mas. benar, Terus itu. sekarang kemarin sempat pindah ke XX1 waktu itu. Oh iya, Terus musik juga benar. sering Di beberapa EV ya biasanya ya, kadang EV, ya. Atau kemarin itu sempat merambah ke beberapa tempat umum juga, Iya. taman budaya itu juga pernah dipakai sama Goethe ya, Benar, Goethe benar. Institute itu ya. Yang aktif, kayaknya yang aktif itu ya untuk Iya. apalagi di bidang kebudayaan ya. Benar. Memang Goethe itu memang lebih banyak ngobrolin soal ini sih Mas, kebudayaan dan ya bahasa kan bagian dari kebudayaan. Memang mereka itu ke lembaga kebudayaan gitu Mas. Musik, bahasa, teater kayaknya malah belum pernah nonton sih ya. Teater ada cuman di Jogja nggak ada dulu. Oh, ada ding. Dulu pernah kerjasama sama Garasi kalau nggak salah dulu itu. 100% Yogyakarta kalau nggak salah itu ya. Wah nggak tahu. Orang tahu nggak di 100% Yogyakarta? Nggak ada yang tahu? Ya sudah. Google. Oh, tolong aja Jogja, bener. Bener. Kalau karena ditanyain KTP ngendi. Oh ya. Iya, sangat ini ya Mas ya. Iya. Sangat aktual. Oke. Aktual Nah, banget. gantian Mas. Saya kebanyakan ngomong ini. Sebenarnya kemarin nyambung kalau di kampusku Mas. Oh, lanjut. Ini ora relate Mas, ora sambungane. Tapi ya ora gaduh. Maksudnya gini, aku tuh sempat beberapa kali nge-MC-in yang acara-acara Goethe itu. Heeh. Sama dulu ibu-ibu apa ya kalau sekarang ibu-ibu apa ya kepalanya yang dari Jakarta itu terus aku tuh malah ngirain pertama kali Goethe itu ngertinya dari Belanda apa ya gitu. Oh, Ternyata Goethe itu- pikirnya dari Belanda. tapi kan gitu. Terus Belanda itu dulu di Karta Pustaka ya kalau nggak salah ya. Tahu nggak sih? Terus baru tahu oh ternyata Jerman. Wah ini aku nge-MC ini acaranya Jerman ki. Wah. Gitu. Jurgen Klinsmann. Aku bahasa Mas. Iya. Dino paling ngertine kuwi nek bal-balan. Aku kenalnya Oliver Kahn, Mas. Oliver Sansoyo. Oke, lanjut Mas. Terus Mas. Tarukan ya. Pemain Tarukan. Oliver Kahn ki. Bapakne Tarukan. India ternyata ya.